you only live once. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan menerangkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Tetapi hal-hal inilah yang kau perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Saya percaya dimanapun teman-teman berada, kalian pasti siap untuk memuji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Minggu demi minggu kami lewati tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan sampai hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap dari kami agar dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Lebih dari
Shalom untuk kita semuanya, teman-teman. Hari ini saya akan men-sharingkan satu topik yang saya beri judul adalah YOLO ya. You only live once. YOLO adalah satu ungkapan yang keren dan stylish versi anak muda. Di dalam artikel online Kompas Januari 2021 dikatakan bahwa generasi milenial sekarang ini banyak yang menganut gaya hidup YOLO. Gaya hidup ini menekankan menikmati hidup dengan secara maksimal karena hidup hanya sekali. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengartikan YOLO dengan hidup bersenang-senang karena kita hanya hidup sekali. Nah teman-teman, apa yang Alkitab katakan tentang YOLO? Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan demikian, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Teman-teman sekalian, Alkitab menyatakan bahwa YOLO adalah suatu fact atau kenyataan. Anda hanya hidup sekali. Saya yakin sekali, kita semua sangat tahu akan fakta ini, apalagi di masa pandemi ini. Namun pertanyaannya yang paling penting adalah, apakah kita menyadarinya setiap waktu? Dan yang lebih penting lagi adalah, apakah kita mempersiapkan hidup kita? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, diceritakan ada seorang yang sangat kaya sekali. Dia berlimpah-limpah hasil tanahnya. Lalu kemudian dia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku karena begitu banyak. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Atau istilahnya YOLO. Tetapi teman-teman, apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, khususnya di ayat 20, saya bacakan untuk Anda. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah teman-teman sekalian, mengapa Alkitab menyebut orang kaya ini sebagai orang bodoh? Karena orang ini berpikir bahwa seluruh hidupnya hanyalah untuk mencapai sesuatu, ya, secara khusus materi, dan kemudian hidup bersenang-senang. Dia tidak menyadari tentang hidupnya yang hanya sekali dan tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik, secara khusus keselamatan jiwanya. Karena itu hari ini saya ingin men-sharingkan ada 3 hal yang paling penting yang berkaitan dengan istilah YOLO ini. Ketika kita berbicara mengenai YOLO, kita setidaknya harus membahas atau menyinggung 3 hal ini. Yaitu yang pertama adalah kesempatan, pilihan, dan perubahan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah dimulai dari kata C ya. Chance, choice, and change. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, chance, kesempatan. Chance selalu berkaitan dengan waktu, teman-teman. Alkitab selalu menekankan pentingnya waktu. Musa mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, apakah kita pernah menghitung waktu kita? Ataukah kita melewatkan begitu saja waktu kita setiap hari? Khususnya di masa pandemi ini, yang tanpa terasa sudah hampir 2 tahun. Banyak orang yang melewatinya dengan tidak melakukan apapun. Dan membuang begitu saja waktu tanpa berbuat apa-apa. Ya. Karena
Mungkin banyak yang beralasan di masa pandemi ini kita ada di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tetapi teman-teman, banyak juga orang di masa pandemi ini mengembangkan usaha baru, skill yang baru, ikut seminar, upgrade kemampuan. Jadi yang paling penting bukan di masalah pandeminya, tetapi apakah kita sudah menggunakan chance yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan skill dan kemampuan kita? Ataukah teman-teman, kita menjadi semakin malas? Setiap hari, setiap dari kita teman-teman, mendapat kesempatan yang sama di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, pertanyaannya adalah, apakah di dalam chance yang sama ini, yang kita lakukan pasti sama dengan orang lain? Tidak. Dalam cerita tentang 10 orang kusta yang bertemu dengan Yesus, mereka semua mendapat kesempatan yang sama untuk disembuhkan. Namun, hanya satu orang yang menggunakan chance ini dengan kembali kepada Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Lalu, kitab Lukas mencatat, Yesus bertanya di ayat ke-18, ya, di dalam Lukas 17 ayat 18, Yesus bertanya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Siapakah orang asing ini? Orang asing ini adalah orang Samaria, orang yang dibenci orang Israel, orang yang dianggap tidak mengenal Tuhan, tetapi justru dia mengambil chance ini, kesempatan ini, untuk kembali memuliakan Allah. Dan perhatikan ayat berikutnya di dalam Lukas 17 ayat 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman, orang asing ini, orang Samaria ini, mengambil kesempatan untuk mengucap syukur. Dia mengambil chance yang dia dapat untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan teman-teman, pada akhirnya hanya dia seorang yang mendapat keselamatan atas jiwanya. Sedangkan 9 orang, mereka take it for granted. Mereka tidak peduli asal saya sudah sembuh. Padahal kesembuhan fisik hanya sementara. Yang penting adalah keselamatan jiwa. Nah, teman-teman sekalian, apakah kita menggunakan chance yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di dalam hidup kita? Ataukah kita melakukan sebaliknya? Kata yang kedua adalah choice, pilihan. Choice adalah kata yang harus Anda pertimbangkan ketika kita berbicara mengenai fakta bahwa kita hanya hidup satu kali di dalam dunia ini. Kate Gordon, seorang pria yang berkeluarga, yang hidup biasa saja. Ya. Pada tahun 2005, tiba-tiba dia menang atas satu lotre sebesar 14 juta dolar, atau kalau dirupiahkan kira-kira hampir 200 miliar rupiah. Seketika itu teman-teman, hidupnya berubah. Tentu saja dia dengan istrinya sangat senang. Dan teman-teman, kalau kita mendapat uang yang begitu banyak secara tiba-tiba, tentu saja kita juga senang. Dan mungkin kita akan berpikir, wah, saya akan menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah kesempatan yang langka, di mana saya bisa mendapat uang yang begitu banyak. Namun, seringkali tidak demikian. Gordon akhirnya jatuh di dalam kecanduan judi pacuan kuda. Dia bahkan kehilangan 1 juta dolar dalam investasi palsu atau bodong, ya. Lalu pada akhirnya dia kecanduan alkohol
dan harus menjalani rehabilitasi. Seluruh uangnya habis seketika. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya akhirnya meninggalkan dia karena hidupnya yang hancur. Sampai akhirnya dia sendiri tidak punya uang, bangkrut, miskin, dan meninggal di dalam kesendiriannya. Sayang sekali bukan teman-teman? Dia menggunakan pilihan yang salah di dalam hidupnya. Padahal dia punya kesempatan atau chance ketika dia mendapatkan uang yang begitu banyak. Tetapi dia tidak menggunakan pilihannya dengan baik. Teman-teman, seringkali kita mengambil keputusan yang buruk di dalam hidup kita. Dan yang celakanya adalah setelah kita mengambil keputusan yang buruk, maka kita cenderung untuk menutup dengan pilihan kita yang salah lagi. Lot adalah keponakan Abraham yang ikut Abraham pergi keluar ke dari tanah kelahirannya. Ya, tetapi karena pelayan dan penjaga antara Lot dan Abraham selalu berkelahi dan bertengkar, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah saja. Dan Abraham mempersilakan Lot untuk memilih duluan tempat di mana dia akan pergi. Kalau Lot pergi ke timur, Abraham akan pergi ke barat. Lot pun akhirnya memilih tempat yang sangat subur, tempat di mana daerah Sungai Yordan ada. Dan teman-teman, ternyata pilihan Lot mengakibatkan dia harus menderita tinggal di daerah itu. Karena daerah itu adalah Sodom dan Gomora. Dan begitu hancurnya dan berdosanya Sodom dan Gomora, Tuhan berencana akan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api. Tetapi Tuhan sayang kepada Lot, karena Lot adalah orang benar. Maka malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Lot dan keluarganya, mereka harus meninggalkan segala sesuatu, dan pada waktu mereka berlari meninggalkan Sodom dan Gomora, mereka tidak boleh berpaling ke belakang. Mereka harus memilih sekali lagi untuk mengikut Tuhan dan meninggalkan segalanya. Namun dalam cerita di dalam Alkitab, istri Lot memilih untuk menoleh ke belakang, dan akhirnya dia berubah menjadi tiang garam. Sangat disayangkan sekali. Teman-teman sekalian, di antara begitu banyak chance yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, apakah Anda memilih yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan? Termasuk memilih teman Anda, memilih pasangan hidup Anda, bahkan memilih channel yang akan Anda tonton. Atau mungkin selama ini Anda sudah melakukan memilih keputusan yang salah. Saya mau katakan, selalu ada kesempatan untuk memilih yang benar. Pilihlah kepada siapa Anda harus ikut. Ya, pilihlah apakah Anda akan meninggalkan segala perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, teman-teman, adalah change. Teman-teman sekalian, setelah Anda sadar Anda punya kesempatan, Anda harus memilih apa yang Tuhan kehendaki. Setelah itu Anda harus berubah di dalam hidup Anda. Ya, kita harus take action. Jangan sampai kita tidak punya kesempatan untuk mengubah apa yang harus kita ubah. Masih ingat cerita Kain dan Habel? Bagaimana pada akhirnya Kain membunuh Habel, adiknya yang seharusnya dia lindungi. Semua itu dimulai ketika mereka berdua mempersembahkan persembahan. Lalu persembahan Habel diterima, tetapi Kain tidak. Lalu hati Kain menjadi panas, wajahnya berubah. Dia mulai dipenuhi oleh amarah dan dendam. Waktu itu datanglah firman Tuhan mengingatkan Kain. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk kita ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Teman-teman, sayang sekali, Kain tidak mau mengubah dirinya. Padahal dia tahu bahwa dosa sudah sangat menggoda dia. Dan dia sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi dia tidak mau menggunakan kesempatan itu dan menggunakan pilihan untuk berubah. Justru pada akhirnya dia membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh amarahnya, dan akhirnya dia membunuh Habel. Teman-teman sekalian, setelah itu dia tidak menyesal lagi. Malahan dia bisa mengatakan dengan entengnya, menjawab kepada Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Akhirnya Tuhan mengutuk Kain dengan keras dan dia menerima hukuman yang sangat berat. Teman-teman, kita semua diberikan kesempatan yang sama. Kita semua masih diberikan pilihan bebas. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau memilih menggunakan itu semuanya supaya hidup kita bisa diubahkan? Saya akan menutup dengan sebuah kisah dari seorang tokoh Kristen terbesar, yaitu Agustinus, yang hidup antara 300 sampai 400-an. Ya. Dia adalah seorang yang sangat pintar, dan pada masa mudanya dia mempelajari ilmu filsafat, retorika yang sangat penting sekali. Tetapi sayang sekali, di masa mudanya dia juga hidup secara hedonistik. Dia selalu bersenang-senang dengan teman-temannya, termasuk dalam hal seksual. Pada usia 17 tahun, dia sudah berhubungan dengan seorang wanita selama 15 tahun, sampai akhirnya melahirkan seorang anak. Kemudian, Agustinus memutuskan hubungan dengan wanita ini dan memutuskan untuk menikah dengan seorang remaja demi warisan, meskipun pada akhirnya tidak jadi. Ya. Mamanya, Monica, sangat mengasihi Agustinus dan selalu berdoa untuk Agustinus supaya Agustinus bisa berubah. Dan teman-teman, sebenarnya Agustinus sendiri sangat sadar akan kehidupannya yang begitu bobrok. Hatinya selalu berteriak, saya mau berubah. Namun selama puluhan tahun dia mendalami ilmu dan filsafat, semuanya tidak mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Sampai akhirnya suatu saat dia sudah sangat putus asa. Dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa, berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak bisa mengakhiri perbuatan dosaku sekarang? Dan saat dia bergumul itulah, tiba-tiba dia mendengar ada seorang anak yang bernyanyi berulang-ulang dengan kalimat, ambillah dan bacalah. Dan ketika itu di sampingnya ada kitab suci, lalu kemudian Agustinus mengambil kitab suci, membukanya tepat pada satu ayat, yaitu di dalam Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Ya, demikian bunyinya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Teman-teman, ayat ini begitu menohok hatinya, dan sejak saat itu dia memutuskan untuk bertobat. Dia meninggalkan dosanya dan dia mengikut Tuhan. Dan sejak saat itulah dia dipakai Tuhan untuk memberikan pemikiran yang begitu luar biasa, yang mempengaruhi kekristenan sampai sekarang. Kalimatnya yang paling terkenal adalah, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat di dalam Engkau. Teman-teman, YOLO, you only live once. But if you do rightly, once is enough. Meskipun hidup hanya sekali, tetapi kalau Anda bisa memilih yang benar dan berubah, maka hidup Anda akan menjadi hidup yang berarti. Dan itu bisa terjadi ketika Anda memilih apa yang telah Tuhan persiapkan bagi Anda di dalam
Kristus Yesus bagi keselamatan jiwa Anda. Amin, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap anak-anak-Mu, para remaja, anak-anak muda, supaya mereka, Tuhan, dengan sadar boleh menyadari bahwa begitu banyaknya kesempatan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami, waktu yang telah Tuhan berikan, sehingga kami boleh memilih apa yang benar, apa yang seharusnya kami lakukan, memilih apa yang menjadi kebenaran, keselamatan jiwa kami. Dan biarlah Tuhan, setelah itu kami boleh berubah di dalam kehidupan kami. Kami rindu sekali biarlah ketika kami menyadari fakta bahwa hidup kami hanya sekali, kami tidak menyia-nyiakannya, melainkan Tuhan kami boleh hidup, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami, kekuatan, kesehatan tubuh kami, keluarga kami, khususnya di masa pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang menyertai dan memelihara kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Saudara-saudara, kami tetap mengajak saudara-saudara untuk setiap minggunya kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah dengan baik. Kami mau tetap mengingatkan, marilah kita mengikuti ibadah dengan baik, dengan sikap hormat kepada Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Pengkhotbah kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Tommy Wijaya yang menyampaikan firman Tuhan dengan topik YOLO, You Only Live Once. Engkau hanya hidup satu kali. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Dan ingat bahwa Tuhan telah tebus kita. Percayalah kepada Tuhan supaya kita memiliki hidup bermakna di hidup kita sekali ini di bumi ini. Saudara-saudara, Bapak Pendeta Tommy Wijaya adalah Kepala Sekolah SMP Metodis 2 Medan. Kami mengucapkan terima kasih dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Teman-teman, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.